Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Ubeden. Dan kita akan kembali mengomentari video dari Lilis Prasetyo yang judulnya ini janji Kemenak, ya, yaitu Kementerian Agama penolakan tempat ibadah game over. Kita akan langsung tonton video dan besok akan kita komentari. Tidak ada lagi penolakan pendirian rumah ibadah sebagaimana gereja HKBP di Cilegon. Saya laporan nih Pak Evorus dan Pak Sekjen dan seluruh jajaran di Cilegon, kota Cilegon itu masih ada gereja HKBP yang ditolak pendiriannya oleh wali kota. Kami di Kementerian Agama sudah berkali-kali menyampaikan dan mendatangi Pak Wali Kota supaya izin ini dikeluarkan. Jadi jangan tepuk tangan dulu Pak. Karena belum berhasil. Staf kami Pak sudah 2 kali ketemu dengan Pak Wali Kota. Dan rencananya minggu depan saya akan datang sendiri kalau belum beres soal izin pendirian ini. Karena di bawah sudah beres semua. Izin dari masyarakat, dari kepala desa sudah beres, suruh tertahan di atas. Ini tentu bukan hal yang baik, bukan hal yang sehat. Tadi saya sampaikan itu. Ini sepertinya orang sudah mulai tidak dekat dengan Tuhan. Terus kita komentari dulu tadi videonya ya. Bentar. Oke, ini gini. Tidak ada lagi penolakan pendirian rumah ibadah. Oke. Saya akan komentari ya, gini ya. Terus saya pengen jelaskan lengkap, tapi nanti di video yang satu lagi guys ya. Ini saya buka kisi dulu ya, gini ya. Sebagai seorang Kementerian Agama, dia harus bersikap arif ya, bijaksana ya, mengutamakan dari aspirasi rakyat, aspirasi warga, aspirasi ya yang orang di situ gitu. Nah, perlu diketahui sebelumnya ya, bahwa di kota Cilegon itu adalah penduduknya itu ya, kalau Anda buka ya data ya, itu yang muslim itu adalah sejumlah 97% lebih. Ingat ya, 97% lebih. Alias dalam 100 orang itu 97 orangnya adalah muslim. 3 lain agama lain. 3 orang agama lain itu. Nah, kalau 1 jutanya ya, 1 jutanya itu adalah orang muslim ya di Cilegon. Kalau 1 juta penduduknya orang muslim ya, berarti sekitar 97 jutanya itu 970.000 guys, itu adalah orang muslim. 970.000. Nah, hanya 30.000-nya yang non muslim gitu kan. Nah, kalau kita merujuk kepada agama Kristen sendiri ya, kalau kita ngomong mengenai Kristen dan Katolik, di situ gabungan keduanya adalah sekitar nggak sampai 2% guys. Hanya sekitar 1%, 1,7% lebih gitu, ya kan? Sedikit sekali dibandingkan umat Islam yang sejumlah 97% lebih. Nah, Katolik sendiri itu dia dari 1,7% itu hanya sekitar 0,4%. Nah, itu poin yang dicatat ya. Jadi Anda tahu ya betapa mayoritasnya umat Islam di sana dibandingkan dengan umat Kristen yang hanya sedikit sekali. Nah, lalu kedua masalah katanya udah dapat persetujuan warga. Nah, oke, ini perlu dibedah dulu ya. Persetujuannya bagaimana? Ternyata telisik ya, pengakuan dari Forum Kerukunan Umat Beragama ya di Cilegon itu ternyata memaparkan bahwa dari 70 warga yang menandatangani surat persetujuan, ternyata awalnya mereka tidak disampaikan secara jujur oleh pihak gereja ya, oleh panitia pembangunan gereja. Itu adalah untuk apa? Sebagai tempat adalah mau dibangun gereja, itu enggak. Tapi disampaikan adalah mereka dikasih uang 1 juta dan disampaikan akan dibangun tempat sosial gitu, untuk sosial warga gitu guys. Jadi yang disampaikan adalah akan dibangun tempat sosial gitu, bukan gereja, bukan gitu kan. Nah, maka warga ini terkejut, kok ternyata ini disampaikan sebelumnya gitu kan. Jadi mereka tuh setuju tapi gereja tidak jujur, paham ya? Ini kan namanya adalah ya ada udang di batu guys. Gereja tidak jujur, panitia itu untuk menyampaikan pada warga bahwa mereka tuh hendak bangun gereja ya. Mereka hanya memberi uang 1 juta ya sama warga itu
beserta akan disampaikan akan membangun tempat sosial. Nah, di situ sudah menyalahi norma kejujuran gitu kan. Kenapa nggak jujur gitu kan? Kalau memang Anda yakin masyarakat akan menerima, ya jujur saja. Di sini kami akan bangun gereja gitu kan. Nah, nggak perlu ada cara sogok-sogok sejuta itu guys, gitu loh. Nah, dan terbukti di situ ada sekitar berapa orang itu yang sudah ada bukti 23 orang itu yang membatalkan rekomendasi itu, gitu kan, 23 orang. Kalau saya nggak salah itu ya 23 orang ya. Ada rekaman video dan saksinya saksi mereka kalau mereka tuh seperti itu dikasih uang 1 juta dan dikatakan akan dibangun tempat sosial gitu kan. Nah gitu guys, jadi itu poinnya gitu kan. Jadi ada ketidakjujuran gitu kan. Nah kalau poin saya ya, nah ini sebagai menteri agama ya, gini guys ya, kita nggak hanya berdasarkan pada apa namanya ya, ingat ya, kita tuh harus ingat di semua tempat tuh ada warganya gitu. Jadi tempat itu kecuali ada di hutan silakan. Ada di hutan tuh mau bangun apapun silakan. Di hutan itu ada mau bangun gereja, bangun masjid, bangun pura, wira silakan. Tapi di tempat yang khususnya ada warganya, itu kita nggak bisa bangun sembarangan. Apapun itu termasuk tempat ibadah harus mendapatkan persetujuan warga ya. Apapun itu ya, mau tempat ibadah, mau tempat sosial, mau tempat rumah sakit, mau apapun itu harus dapat persetujuan warga. Kenapa? Kenapa ya? Ini pakai logika ya. Karena nanti kalau tidak dapat persetujuan warga, artinya ya akan rentan timbul gesekan kalau dipaksakan. Paham ya? Kita kan pengen mencari solusi agar gimana supaya kita bangun dan tidak ada gesekan. Makanya kalau warga tidak setuju ya sudah, lupakan gitu. Ya kan? Caranya adalah ada terus bujuk warga, ya kan? Bujuk warga terus gitu kan sampai mereka tuh mau. Dan bukan dengan cara seperti ini ya yang kita temukan berita-beritanya bahwa ternyata ada hal seperti itu ya. Tidak disebutkan itu bangun gereja, tiba-tiba keluar dikatakan adalah izinnya untuk bangun gereja. Itu kan jelas sekali warga tidak dikasih tahu yang jujur gitu guys gitu loh. Dan ditambah ada pemberian uang sejumlah 1 juta itu kan. Jadi intinya adalah janganlah gunakan cara-cara seperti ini gitu kan. Kalau Anda hendak membangun suatu tempat ibadah ya harus transparan ya kan, sampaikan ke warga. Kalau minta dukungan ya sampaikan jujur sehingga warga tidak merasa tertipu. Warga tidak merasa ini udah dikasih uang 1 juta lalu tiba-tiba dan dikatakan hanya pembangun tempat ibadah tempat sosial tapi ternyata bangun tempat ibadah. Ini kan namanya warga tuh seakan-akan ya tidak jujur gitu guys, tidak transparan. Nah itu kan menimbulkan banyak sengketa nantinya gitu karena tidak sesuai dengan kesepakatan gitu kan. Harusnya gentle gitu kan, kita akan bangun tempat ibadah di sini yaitu gereja, warga setuju nggak kan gitu ya kan, langsung transparan tanpa ada embel-embel uang 1 juta itu guys gitu loh ya kan. Jadi kalau ini uang 1 juta itu adalah ibaratnya kalau kita bisa nilaikan sebagai uang sogokan gitu kan. Karena seharusnya kalau ada bangun tempat ibadah nggak perlu ada uang 1 juta itu guys, nggak perlu guys gitu loh. Nah, jadi saran saya kepada Pak Menteri Agama ya, Anda harusnya bijaksana dan adil gitu ya. Anda harus mengutamakan kepentingan orang banyak, bukan orang sedikit. Ingat ya, kepentingan orang banyak adalah umat muslim Cilegon yang jumlah 97% ya. Itu harus Anda pikirkan. Bukan yang nggak sampai 2% gitu. Ya. Ingat ya, utamakan kepentingan orang banyak gitu kan. Nah, kecuali orang banyak ini setuju pembangunan gereja, silakan gitu kan. Gak ada masalah. Karena nanti akan timbul gesekan orang ya. Saya aja juga guys ya, misal kalau saya ingin bangun masjid, kita umat Islam ingin bangun masjid di tempat yang misalnya anggaplah dibalik nih, di tempat mana yang kira-kira umat Kristennya 97%. Misalnya di Amerika, misalnya kan, di Amerika umat Kristennya misalnya 90%. Nah, kalau warga setempat itu menolak pembangunan masjid gitu kan, kita tidak akan bangun masjid gitu kan. Daripada nanti timbul masalah kan, lagi sholat nggak kusuk, nggak nyaman karena seluruhnya warga menolak gitu kan. Jadi main aman guys gitu. Jadi kita berusaha rangkul. Cara adalah dengan dakwah rangkul warga. Sampai warga tuh nyaman dengan Islam sehingga mereka itu menerima dan membolehkan kita membangun gitu. Intinya adalah jangan pernah membangun atau melakukan pemaksaan kepada warga ketika warga itu tidak membolehkan membangun guys. Paham ya? Itu poinnya. Intinya adalah negara harus tunduk pada kemauan warganya gitu. Bukan warga tunduk pada kemauan negaranya, kecuali dalam hal-hal yang misalnya kayak ya sebenarnya bukan itu juga ya. Sebenarnya kalau apapun itu harus ikut warga. Kenapa? Karena rakyat itu adalah pemegang kekuasaan tertinggi ya. Pemerintah tuh hanya bukan menerima mandat ya.
dititipin mandat oleh rakyat. Rakyat itu menitipkan mandat kepada negara, pemerintah ya, kepada Kementerian Keagama untuk mengatur gitu guys. Mandat bukan untuk berkuasa mutlak untuk ngatur warga, enggak. Gitu loh. Hanya untuk membantu untuk mewakilkan dari dititipin mandat oleh masyarakat, oleh rakyat itu. Nah, tetap pemerintah negara harus tunduk dan harus ikutin kemauan rakyat gitu, yang banyak, kan namanya istilahnya kepentingan orang banyak, bukan kepentingan orang sedikit gitu loh guys. Nah itu poinnya ya. Nanti kita akan sampaikan lebih lengkap di di video lainnya yang juga bahas tentang polemik ini pendirian gereja di Kota Cilegon. Yang jelas ini saya melihat Pak Menteri Agama kurang arif. Kenapa? Karena dia harusnya ngerti kalau Cilegon itu adalah mayoritas Muslim 97% gitu kan, dan cara yang digunakan oleh panitia gereja sepanjang berita yang saya dengar adalah tidak menggunakan cara yang jujur gitu kan. Dia mengatakan Menteri Agama mengatakan bahwa sudah ada rekomendasi warga lurah ya, tapi dia tidak melihat itu, memaparkan itu atau meneliti itu lagi lebih lanjut bahwa ternyata ada hal seperti itu di lapangan. Nah, kalau memang itu lurus saja, kenapa warga menolak? Kan enggak gitu guys. Tentu ada sesuatu. Nah, itulah sebabnya, yaitu karena tidak jujurnya panitia pembangunan gereja, karena dikasih uang 1 juta dan dikatakan akan dibangun tempat sosial, tapi faktanya dibangun gereja gitu guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.